Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, romo kiai, baik itu dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah maupun dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Penyiar Sholawat Wahidiyah yang saya taati, kepada moderator Ananda moderator yang saya taati. Pada kesempatan ini materinya adalah materi Wahidiyah. Ada apa dengan Wahidiyah? Apa Wahidiyah itu? Mengapa harus diperjuangkan? Ini mestinya materi ini adalah materi yang sangat global, karena Wahidiyah merupakan suatu perjuangan agung yang harus diperjuangkan. Ini ada anak-anak kami yang semester 1, ada rata-rata semester 2, ada yang semester akhir. Saya mohon mindset jenengan akan membongkar perjuangan Wahidiyah di dunia ini. Ingat, perjuangan ini butuh pola pikir yang handal. Saya sarjana lawas, beda dengan anak-anak kita. Jangan diminta perjuangan Jami al-Alamin butuh trik, butuh metode, butuh perkembangan dan perubahan. Sampai ada tokoh pendidikan itu mengatakan, dunia itu tidak kekal, anak-anakku. Yang kekal di dunia ini hanya satu. Mungkin ada yang membantu. Perubahan tiap saat ada, selain itu tidak kekal. Jadi kekalnya dunia itu perubahan. Dari masa ke masa, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, pola pikir masyarakat yang harus kita sehari beda
berbeda dengan pola pikir 35 tahun lampau. Oke ya. Oleh itu dipersiapkan, jenengan itu dipersiapkan. Maka gadaikanlah jiwamu untuk Allah dan Rasulullah. Gadaikan jiwa ragamu untuk perjuangan penyiar sholawat wahidiyah. Masa pejuang nggak mau berkorban? Ingat, yang berjuang, yang kita perjuangan adalah wahidiyah. Ada apa wahidiyah itu? Kok diperjuangkan, ada apa? Selayang pandang, hidupmu harus berarti, karena hanya sekali. Sekali tidak manfaat, kecewa, getun selama-lamanya. Apa arti hidup ini? Saya pernah wawancara ketika di Lampung. Kami mukotimai bersama kiai-kiai tokoh masyarakat. Saya bilang gini, anak-anak, Bapak sekarang sudah punya rumah? Sudah, Pak Yai. Rumahnya sudah bagus? Sudah. Bapak masuk ke daerah transmigrasi itu sudah lama? Ada salah satu tokoh, saya masuk mulai 1958, artinya 58 yang lampau. Ada yang paling agak awal 1985, 31 tahun yang lalu. Saya tanya gini, anak-anak, ketika panjenengan masuk di sini miskin apa kaya, sukses apa tidak? Miskin. Berangkat dari Tulungagung, waktu itu ada dari Tulungagung, ada dari Jombang, sangat miskin. Saya transmigrasi. Apa berat? Sangat berat, karena akan mengubah lahan 1 hektar berupa hutan yang sangat lebat harus dijadikan lahan pertanian. Terus sampai sering sakit, tangan saya sampai kasar. Itu jenengan perjuangannya tidak ada waktu untuk berjuang babat alas dan nandur kelapa sawit. Terus sekarang sudah sukses. Saya tanya, jadi sukses jenengan itu harus perjuangan, Bapak? Iya. Perjuangan tidak pernah lelah, perjuangan tidak pernah berhenti. Sampai sekarang pun saya berjuang tiap pagi jam 8 ke kebun. Sekarang deres karet, apa deres itu? Mencari getah karet itu loh, latek. Berapa 1 kilo? 1 kilo sekarang 8.000, kemarin 5.000. 1 bulan dapat berapa? 2 kuintal, 200 kilo. Kalau 200 kilo dijual 5.000, kemarin dapat 1 juta tiap bulan untuk kehidupannya. Masih berjuang keras. Terus saya sentil, Bapak, perjuangan yang panjenengan lakukan dengan membanting tulang untuk kesuksesan itu artinya jenengan berjuang kesuksesan yang harus ditinggal, kesuksesan yang harus dibuang, karena ujungnya apapun sukses yang panjenengan lakukan dengan membanting tulang, memeras keringat adalah kesuksesan yang harus ditinggal, ujungnya harus ditinggal dan diperjuangkan. Tolong perhatikan, perjuangan untuk sukses yang ditinggalkan butuh perbuatan, butuh action yang tiada henti, baik lahir maupun batin. Berat di Lampung. Terus saya tanya, Bapak tahu kalau sepulang dari dunia habis kontrak, Bapak kemana? Bapak tahu kalau nanti ada kehidupan yang tiada kematian? Bapak tahu
Kalau nanti di sana itu kalau sudah sukses, selama-lamanya sukses, kalau gagal, gagal. Merenung. Bapak sadar puluhan tahun dengan tangan yang sangat kasar itu untuk sesuatu sesaat yang ditinggal. Bapak sadar? Setelah itu saya katakan, sekarang perjuangan Bapak yang lebih selama-lamanya apa yang panjenengan lakukan, terutama sebagai pengamal Wahidiyah. Adik-adik di mana? Kuliah tahunan, mulai SD puluhan tahun, 14 tahun, 15 tahun, ujungnya sukses katanya jadi pejabat, ujungnya sukses katanya punya mobil, pasti kita tinggal. Mengapa Wahidiyah harus diperjuangkan? Ya perjuangan jenengan untuk pribadi dan untuk bangsa ini berapa beratnya. Di ujungnya perjuangan sing ditinggal mati-matian malam tangisi sinau, apalagi kalau semester, apalagi kalau mau wisuda bondo duit. Tapi sayang, perjuangan hakiki yang mau pulang selama-lamanya tanda tanya. Pertama kali sadarilah ada perjuangan yang sangat penting yang di zaman ini dilupakan oleh umat manusia karena jiwanya terkontaminasi dengan kehidupan yang sesaat, padahal ada kehidupan yang kekal. Inilah alasan prinsip Wahidiyah harus diperjuangkan dalam diri pribadi dan dalam secara global umat masyarakat jami'al alamin. Sudah, prinsipnya harus sadar dulu. Ingin dapat lembaran ijazah S1 bagi pendidikannya akta 4 seperti itu, dengan uang. Tapi yang sini lengah. Anak-anak harus jangan lengah. Ada kehidupan lagi. Ini yang dilupakan. Kita tidak boleh. Mau coba-coba, awas. Penderitaan akan ada selama-lamanya. Mengapa Wahidiyah harus diperjuangkan? Ini permasalahan secara prinsip. Merubah mindset umat untuk ke akhirat itu butuh perjuangan. Merubah pola pikir itu butuh perjuangan. Belum perjuangan yang hakiki, merubah pola pikir berganti kepentingan akhirat itu pun butuh diperjuangkan. Tugas jenengan nanti. Nah, bagaimana kita akan mampu menyampaikan kepada orang lain kalau diri kita belum, mindset kita belum kita rubah? Itu. Oke. Ingat, Indonesia siaga 1. Catat ini. Indonesia siaga 1. Sebentar lagi next ya, masih saya mukadimah. Ini yang sangat penting. Apa? Siaga 1 apa? Ya, ada apa kok siaga 1? Besok seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur, 300.000 khutmil Quran sampai di pondok pesantren. Kalau santrinya 1000 itu, kalau di SD, di lembaga-lembaga itu mengadakan mulai besok. Pemerintah mengatakan Indonesia sudah siaga 1, darurat siaga 1. Apa itu? Narkoba. Pemerintah tahu narkoba menghancurkan generasi muda, padahal generasi emas untuk mencetak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari anak-anak muda sudah dibunuh. Narkoba.
pemikiran pemerintah harus diselamatkan. Sharing fatwa ulama, khutmil Quran 300.000 dilakukan. Siaga satu. Tapi di Wahidiyah lebih daripada itu. Narkoba siaga satu, lebih parah. Narkobanya rohani, menghancurkan diri kita sendiri. Bukan hanya anak remaja, lapisan masyarakat, kanak-kanak, remaja, bapak-bapak, semua kena jangkit narkoba rohani. Ini yang dipikirkan Wahidiyah dan jenengan semua sebagai dai-nya nanti. Narkobanya rohani ini yang lebih berat. Narkoba membuat orang lupa, toh? Iya. Narkobanya rohani membuat orang lupa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati. Sampai sholat itu narkoba rohani itu mengenai dada kita. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku, aku sowan kepadamu ya Allah, Allah pencipta langit, fatarus samawati wal ardh. Nyatanya sholat pun kita kena injeksi narkoba, lupa sama. Bedanya rohani yang kena. Bangkit, kaderisasi harus sukses. Yang ada di jagat ini, kaderisasi siaga satu narkoba rohani, maaf, insya Allah ada di Sholawat Wahidiyah, di perjuangan Sholawat Wahidiyah ini. Peduli narkoba jasmani, sangat peduli dan peduli narkoba rohani, maka Wahidiyah harus diperjuangkan. Next. Mengapa? Karena ada faktor internal. Faktor internal faktor dari dalam. Itu salah tulisannya, bukan akhoftu. Ini akhofu, bisa diganti? Silakan. Pertama, untuk membangun manusia yang tidak terjangkit narkoba rohani, sehingga manusia memiliki jiwa yang jujur, berkata pasti dipraktekkan, termasuk tadi, sesungguhnya ku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, Allah sang pencipta langit dan bumi. Ini sing didandani karena Wahidiyah diperjuangkan, karena ada faktor internal, manusianya sebagai objek. Objek perjuangan adalah manusianya. Mengapa kok manusianya? Kok manusianya yang diperjuangkan? Manusia baik tidaknya itu tergantung dari imannya kepada Allah. Kalau imannya itu betul-betul sesuai dengan bimbingan Rasulullah, bimbingan apa yang dicontohkan dan dibimbingkan dalam perjuangan ini oleh Hadratul Mukarram Mu'allif Sholawat Wahidiyah, maka sukses. Sukses pembangunan ini bukan karena sukses otak belaka. Justru otak menjadikan racun bila otak dijadikan Tuhan. Tahu otak dijadikan Tuhan. Di awal dulu anak-anak, profesor-profesor menemukan, dengan otaknya menemukan ilmu pengetahuan teknologinya, tujuan utamanya untuk kemaslahatan umat. Alfred Nobel, penemu apa itu? Nobel, penemu dinamit. Waktu itu untuk membuat jalan tembus tidak bisa. Akhirnya menemukan dinamit, gunung dibom, pecah dua jalan. Manfaat apa tidak? Setelah berkembang disempurnakan dari dinamit menjadi bom, menjadi nuklir, senjata untuk pemusnah massal. Manusia mulai cenderung hukum rimba,
yang kuat akan membunuh jiwanya, yang kuat akan membunuh manusianya karena faktor dodo dada ini. Makanya manusia langsung ditandani. Apa ada dasar? Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan 14 abad lebih yang lalu, akhwafu ma'akhofu li ummati. Itu yang benar ayatnya. Akhwafu ma'akhofu li ummati di full yakin. Kali ini disingkat ini akhofu li ummati, sesungguhnya ketakutanku untuk umatku adalah di full yakin, umatku nanti akan tertimpa sesuatu yang paling prinsip dalam kehidupan, hatinya lemah dengan keyakinan. Di full yakin, lemah imannya. Ini. Jadi panjenengan tahu, oh iya, ilmu pengetahuan gembrojok, tidak ada orang bodoh. Indonesia ingat tuh anak-anak kita lomba sains juara dunia itu, lomba matematik tingkat dunia juara itu, membuat robot gak kalah dengan negara-negara Eropa, merancang pesawat terbang, mesin-mesin. Kita tidak pernah ketinggalan. Yang hafid Al-Quran banyak sekarang, bacanya fasih banyak. Tapi satu yang dikhawatirkan oleh Rasul, apapun itu kau miliki, kalau imanmu tipis, rusaknya dunia peradaban bukan karena kepandaian dan kebodohannya, tapi karena fungsi jiwa, fungsi rohani. Sehingga bila segumpal darah itu penuh iman, baik soluhal jasad kulu, semua jasad, perbuatan, lesannya, hatinya, pikirannya baik, manfaat. Walaupun jenengan mahasiswa, walaupun kita ini orang alim, bahkan pengamal wahidiyah, kalau dadanya ini tidak kenal ilah billah, ajaran lil rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, seterusnya onok di dodo itu mboten enten, tidak ada, yang ada di akal kok. Masih jahat, akan terjadi kerusakan di kalangan kita sendiri. Bodoh pengamali. Ini fungsi hati ini. Makanya diperjuangkan diri sendiri dan jami'al alamin. Terus kalau iman itu tidak ada, manusia gak kenal karo awake dhewe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hanya diganti, dibuang, hanya dibuang. Faqad arafa rabbahu. Terima kasih. Arafah itu maknanya itu dibuang, ya. Ternyata orang itu kalau imannya itu lemah, pengaruhnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Jangankan mengenal sang pencipta, mengenal dirinya sendiri tidak mampu. Gak kenal karo awake dhewe. Man arafa nafsahu, siapa orang yang mengenal dirinya. Ini orang yang beriman kenal, aku ini siapa? Saya ini diciptakan dunia untuk apa? Setelah masa habisnya dunia, endingnya saya nanti kemana? Setelah tahu kemana, untuk apa saya di sana? Ketika kita menyadari akan dirinya ini, faqad arafa rabbahu, sungguh dia mengenal akan Tuhan.
Tuhannya. Ternyata wahidiyah adalah alat untuk menyadari supaya mengenal manusia, mengenal akan jati dirinya. Coba kalau tidak mengenal jati diri, kata Rasul, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Cepet-cepet aja ya, nanti butuh pertanyaannya. Let's. Itu tadi faktor dari dalam di jero apa wahidah kok diperjuangkan. Itu faktornya. Faktor eksternal di luar diri kita. Wahidiyah muncul diperjuangkan karena faktor eksternal. Karena di akhir zaman, keadaan zaman secara global, ada apa? Secara global siaga satu, umat manusia terjangkit narkoba rohani, sehingga manusia kena narkoba rohani, lupa terus karena yang gimana, apa itu, fly atau apa itu, melayang terus, tak kenal dengan Tuhannya. Sholat pun tak kenal dengan yang dihadapkan pada janjinya tadi sudah disebut. Ketika Allahu Akbar, lupa kalau Allahu Akbar menghadap Allah, hatinya tidak pernah tunduk. Ini kan diajarkan tuh di wahidiyah, merasa tadzallul, rendah, Allahu Akbar rendah, merasa dolim, faqad dolamtu abada. Ini keadaan secara global umat manusia, baik itu di ujung barat, ujung timur, di Indonesia sendiri, bahkan saya sendiri, kita sendiri, ini kena penyakit virus. Kalau zaman sekarang siaga satu, narkoba rohani. Narkoba rohani bukan tanggung-tanggung pengedarnya. Iblis dan setan-setan itu pengedar utamanya. Lah pengedar yang ada di dalam nafsu kita ini yang membuat kita ini fly, membuat kita ini lengah, membuat kita ini tidak pernah mengenal dirinya sendiri, apalagi mengenal Allah Sang Pencipta. Ini faktor eksternal mengapa wahidiyah harus diperjuangkan. Makanya dalam wahidiyah mu'alif diperintah perjuangan kesadaran kepada Allah, balik sadar kembali kepada Allah, jami'al alamin. Sadari itu saudaraku. Ketika manusia itu kena narkoba rohani, duduk nih, muncul lagi jahiliyah lagi. Jahiliyahnya muncul, cuma sudah modern. Kalau zaman Rasul belum lahir, jahiliyahnya nyembah apa orang-orang situ, anak-anakku? Patung, kan gitu ya. Ambil sebongkah batu di gunung, diukir, ditaruh di sebelah kiri kanan Ka'bah, jumlahnya kurang lebih 360, yang besar Lata, Uzza, Habal, Namam, itu disembah. Sing disembah batu gunung yang diukir dulu. Yang di zaman modern karena lupa kena narkoba roh, yang disebabkan batu gunung, dunianya yang disembah, kecilin batu gunung, dunia yang ada ini, jabatannya yang ada ini, kekayaan yang ada ini, dunia, mobilnya, kemampuannya disembah semuanya, walaupun tidak sembah dengan tangan dan isyarat, tapi yang nyembah jiwanya, iman yang lemah, full yakin, membuat manusia menyembah selain Allah, punya kekayaannya yang disembah, punya ilmunya yang disembah, punya ibadahnya yang disembah. Jangan-jangan mujadah kita sembah karena tidak lillah, tidak pula, tidak kita pasrahkan kepada Allah. Isi jagakno mujadah, gak jagakno Gusti Allah, lillah bila tuh Allah. Ayo, bagaimana? Waktu dia disiarkan itu secara eksternal karena keadaan zaman. Kalau kita tidak tahu dengan keadaan ini, masa bodoh, anggapan kita sudah benar,
Anggapan kita sudah mengabdi, tapi ketika kita dalami dengan ajaran ilmu wahidiyah yang kita terima dari sumber aslinya, ternyata tidak ada lillah, tidak ada bila dalam dada. Walaupun di akal seperti saya nyampe tetap hakikatnya masih nyembah selain Allah, karena ada bila sing jagano selain Allah. Ini zaman ini anak-anakku. Makanya diperjuangkan karena muncul jahiliyah modern, manusia anarkis. Zaman dulu anak perempuan lahir dibunuh. Jahiliyah dulu, jahiliyah modern, gak lanang, gak wedok, bahkan masih ada dalam kandungan dipites itu. Itu yang dibunuh jasadnya. Lebih jahat lagi dibunuh jiwanya. Ketika anak lahir, kita manjakan, tidak kita kenalkan kepada Allah, kita kenalkan dengan dunia yang global. Anak kita sembah dengan materi, anak kita didik menyembah dengan prestasi tepuk tangan, lupa itu dari Allah. Membunuh bukan jasadnya, iman anak kita yang dibunuh. Dunia akhirat akan dituntut. Siapa yang bertanggung jawab? Muncullah kaderisasi untuk perjuangan wahidiyah. Mengapa wahidiyah harus diperjuangkan? Jadi ya, internal apa ini, eksternal adanya ini. Boleh nanti itu disimpan. Pengembangannya nanti minta pada Mas Yudi. Kalau dipandang baik. Next. Mengapa diperjuangkan? Gampang. Manusia itu jahat karena kotor. Kotor tadi ya. Karena dunia disembah di dadanya, ibadah disembah di dadanya, ilmunya disembah di dadanya, mujahadah disembah di dadanya. Artinya tidak mengeterapkan lillah billah di dada lo ya, bukan di akal. Wahidiyah diperjuangkan karena wahidiyah alat pembersih jiwa. Titik. Mengapa? Jiwa kotor, idza soluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu. Kalau jiwa bersih, semua menjadi baik, semua menjadi bagus. Tapi jangan dikira bila manusia itu kotor jiwanya, maka rusak semua perbuatannya. Kumpul di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, bukan membawa maslahat, tapi membawa kerusakan. Ini yang kami maksud jahiliyah modern. Ternyata yang dibersihkan adalah segumpal darah yang ada di dalam tubuh manusia. Itulah yang disebut qalbun, hati. Mulai wahidiyah adalah alat pembersih jiwa, atau disebut alat pembersih hati untuk makrifat billah. Artinya ora iso ngetrapno lillah billah bila jiwa masih kotor, bila hati belum bersih. Itu kalau kita ambil konklusinya, kesimpulannya, wahidiyah pembersih hati, pembersih jiwa untuk makrifat billah. Artinya hati tidak akan makrifat kepada Allah, tidak sadar lillah billah bila hati masih kotor. Perlu diperjuangkan dengan metode yang diberikan oleh guru rohani kita, Mbah Yai radhiyallahu anhu. Next. Mengapa wahidiyah kok memakai sholawat? Kok memakai nida ya sayyidi ya Rasulullah? Saya pernah anak-anakku ketika itu di Pandaan sini, saya ngisi tahlil di Kemesik Pandaan, turun di sini. Ini kan replikan ya di sana. Ketika itu ada beberapa kiai, bahkan ada dari Jawa Tengah. Maaf, saya tidak menyebut namanya. Ketika setelah tahlil, saya menyampaikan
Saya sampaikan ya Sayyidi, pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz, saya tanya, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tahu artinya? Ingat, dengan mengingat berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dalam hadis dikatakan, miftahul jannah, oh bukan gitu, afdolu zikri la ilaha illallah. Yang saya tanyakan, mengapa Ustadz justru menyiarkan sholawat wahidiyah, atau khususnya kok menyuruh orang baca ya Sayyidi ya Rasulullah? Kok tidak Allah Allah, kok tidak la ilaha illallah? Ini pertanyaan. Nanti jenengan bisa jadi nanti di daerah, afdalu dzikri Allah Allah la ilaha illallah, afdalu dzikri la ilaha illallah, kok sama nyano wahidiyah, kok nyano ya Sayyidi ya Rasulullah? Apa jawabannya? Langsung jawab, buyar itu. Di sini. Maka dia harus tahu lebih dulu, ada apa dengan ya Sayyidi ya Rasulullah, ada apa dengan Allahumma ya wahidu ya ahad, seluruh rangkaian di dalam selawat wahidiyah. Saya ambil dua dasar. Pertama, lampu dan listrik. Ini. Kedua, dasar tafakur. Ayatnya, catat nanti ini. Surat Yunus ayat 101. Qulinduru madza fis samawati wal ard. Itu ayat. Artinya, katakan kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatmu, unduru, perhatikan. Umatmu suruh berpikir, suruh memperhatikan madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Ayat untuk sebagai instrumen pemecah masalah. Harus ada pemecah masalah, instrumennya apa? Itu nanti kalau yang di bidang pendidikan di semester pertengahan dan akhir, dengan adanya studi kasus, panjang disuruh menyusun instrumen untuk studi kasus. Nah ini termasuk permasalahan. Studi permasalahan, harus ada permasalahan, harus punya instrumen, harus punya payung hukum. Karena kita bicara di dalam forum intelektual. Nah ini tugas jenengan. Kalau ditanya tuh, itu dasarnya. Ya. Dan dasar tafakur, Rasul mengatakan itu, tafakkaru sa'ah, berpikir sesaat untuk menemukan suatu kebenaran. Bukan hanya berpikir sesaat untuk menemukan suatu kebenaran. Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Surat Al-Baqarah. Kebenaran apapun hasil tafakur ataupun hasil kita menganalisa, itu datangnya dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kamu tergolong golongan orang yang ragu setelah menemukan kebenaran. Dua. Ada waktu Anda ini? Apa langsung Anda jawab? Masih ada. Satu. Yang satu saja dulu. Yang nanti tafakur, mari. Tafakkaru sa'ah, berpikir sesaat. Ayo berpikir sesaat saja. Sudah berapa hari di sini? Tidak hujan? Tapi lampu ada presentasi.
Tidak mampu. Ternyata lampu ini sangat manfaat. Lampu manfaat karena bersinar. Bisa dipahami mengapa lampu bersinar? Ada penghantar listrik tok, apa mampu bersinar? Dipasang kabel tok? Tidak. Berarti butuh apa? Sumber listrik. Butuh listrik sumbernya. Apapun lampu tidak akan menyala tanpa adanya sumber listrik. Satu, lampu orang semurip tanpa adanya sumber. Yang nomor dua, ada sumber listrik, ada lampu, masih belum menyala, masih butuh penghantar. Istilah kami kabel. Oke, lampu dipasang. Kedua, cari kabel. Kabel dihubungkan dengan lampu, dihubungkan dengan sumber listrik. Di sini dikasih saklar. Mana saklarnya? Sana ya? Ya sudah. Ketika saklar itu bisa memutus dan bisa menyambung. Ketika malam hari, saklar yang ada kutub positif negatifnya tadi, ada kabel yang itu, ketika kabel ini yang disambung, artinya penghantar listrik menyambung menuju sumber listrik. Apa yang terjadi? Lampu yang gelap ini menyala. Afala tatafakkarun. Apa kita tidak berpikir? Sejak zaman ditemukan listrik oleh Thomas Alva Edison sampai sekarang gak ada sumber, gak bisa menyala. Setuju? Mengapa lampu bisa menyala? Karena ada sumber listrik. Mengapa sumber listrik bisa menghantar ke lampu bisa padam? Karena ada kabel, ada penghantar. Badannya umat ini bagaikan lampu, bisa tersalur iman, bisa tersalur padang tunawirul qulub, hati menjadi padang, harus sambung kepada sumber kehidupan. Siapa? Allah. Ada Allah menciptakan makhluk, tapi Allah tidak memberi penghantar kabel di dada jenengan, tidak akan sampai, tidak akan muru. Mulai di aku terus krono petang ibadahku, mujahadahku, perjuanganku, aku, artinya dia tidak kenal dengan sumbernya. Wis terus nguripno Gusti Allah wis ngomong aku. Ini wahyu dia, mengapa perlu diperjuangkan. Berarti harus dipasang apa? Siapa penghantar listrik? Buka surat Al-Anbiya 107. Itu jelas dasarnya. Pelajari, pakai itu nanti. Apa 107? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Muhammad, aku tidaklah mengutus engkau, melainkan engkau keutusku. Utus itu membawa rahmatku ke penjuru alam, membawa rahmatku ke dadanya umatmu. Maka bila kamu dijadikan kabel bagi umatmu untuk menuju kepada sumber kehidupan, maka umatmu akan padam. Ketika umatmu padam, sholatnya pun akan kuterima. Mulai sholat ada kabelnya Allah. Setiap sholat menghadap kepada Allah, di situ dipasang kabel, yaitu selawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Terus syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, kabel, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala satrus. Itu kan kabel. Coba sholat terus tanpa selawat tidak akan sampai. Mulai wahid dia memperbanyak sholawat, setidak-tidaknya nida ya sayyidi ya Rasulullah. Adik kabel ini anti konslet, karena di situ sudah diawali asmaul husna, Allahumma ya wahidu, kembalinya pada Allah yang esa,
Ya Ahad, selain Allah adalah makhluk, hanya Allah yang ada. Ya Wajidu, yang menemukan aku bisa begini, aku bisa mujahadah, aku bisa sambung dan bisa tunduk khusyuk, itu Allah yang maha menemukan. Ya Jawad, karena lomannya Gusti Allah, pemberian Allah, tidak ada pengakuan di dalam jiwa, baru selawatnya. Saya ambil satu saja dari logika yang saya sampaikan kembali. Lampu tidak akan berfungsi di kegelapan bila tidak dipasang penghantar listrik, kabel, dan kabel itu berhubungan dengan sumber listrik. Maka ketika kabel ataupun penghantar listrik itu rangkaiannya terbuka, klap, berarti putus atau sambung? Terbuka, klap, putus lah. Terbuka kan putus lah. Tapak no gak iso murut, walaupun kabelnya ada sumbernya, karena putus, gak iso padam, gak iso sadar, gak iso ngedrat walilah. Tapi ketika sambung ini tek sambung, walaupun orang itu bodoh, walaupun orang itu dianggap sampah, tapi ketika kabel itu sambung, mengalirlah kekuatan agung untuk membuat lampu akan bersinar, kegelapan akan menjadi terang benderang. Apa yang disampaikan oleh ibu kita kata ini, habis gelap karena sambung, terbitlah terang. Ayo hati, kolbun umat harus diberi kabel-kabel rohani ini. Kita nyambung mujahadah tapi putus terus. Kalau putus itu berarti renggang, kalau sambung mesti menyala. Lah sambung itu harus merasa rendah. Gak jaga no kabel, walaupun kabel ada tapi tahu sing garai murup itu duduk kabel, sing garai murup adalah sumber listriknya. Mujahadah hanya sekedar melaksanakan perintah dari tuntunannya Rasulullah dan bimbingannya Ghosya Zaman, tapi hati, kesadaran, semua itu la haula wala quwata illa billah. Next. Ini hati sing sambung itu. Ketika hati bersih, sambung itu tidak putus, maka manusia kembali pada fitrah. Ketika kembali pada fitrah, manusia kembali tunduk. Wong hakikate manusia itu kawula, masa ana kawula merasa malang gerit. Ono kawula rumangsa sugih, walaupun kaya, tapi kawula ini bukan milikku. Walaupun pandai, ini bukan ilmuku. Walaupun panjang ibadah, ini bukan kemampuanku. Ketika hati bersih, Allah memberikan kekuatan rohaninya bertajali masuk ke dalam jiwa. Karena ada kabel tadi, maka di dalam jiwa fitrah menyadari aku adalah lahir dalam keadaan suci. Artinya suci, tauhidnya tidak ada pengakuan, tidak ada ana, tidak ada anania, tidak ada kebencian, tidak ada nafsu madmumah. Hatinya bersih, maka dia fitrah dan melek mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Apapun ketika kita mengenal apa yang ada, fa'aina matuwalu fasamma wajhuwa, kita memandang menghadap kekayaan, fasamma wajhu, itu Allah. Tidak ada pengakuan, hilangnya rasa aku, hilangnya rasa ana, hilangnya nafsu perbuatan madmumah. Karena dengan kabel pembersih hati, maka hati pulang harus seperti gambar ini, kembali kepada fitrah, mengenal Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Next. Ini yang kedua. Umat masyarakat diri kita andaikan tidak mengenal kabel, paham ya kabel tadi? Perjuangan, wah ini ya, lillah selawatnya ya Sayyid itu kabel. Walaupun kita sudah mengenal tapi putus, ya ini tadinya ada kotoran belentong tuh, sehingga hati yang mestinya padang itu terhijab dengan titik-titik hitam itu. Itu penggawaannya iblis banyak gedor. Jadi kalau saya berdiri, saya ya ada bawa gitu ya, biasanya kan ada gitu. Titik ini iblis ini berkesempatan, ini bisa ditarik sini ya. Saya tahu ya.
Tadi iblis tidak kuasa karena bersih. Tapi kalau kotor, iblis datang. Utan capi bendera anaknya, bendera aku. Aku orang ente pusat. Sumujadai mempeng ditanduri. Aku ki mujadaku wis mempeng. Sing pejabat, aku penguasa. Sing rendah, aku rumangsa rendah. Buang rasa. Karena rasa itu adalah penyakit batin. Rasa memiliki, rasa memiliki kemampuan tawadu, memiliki kemampuan bisa madep, itu dibuang, dilepas, dikosongkan, diisi. La haula wala quwata, bukan apa-apa aku, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Bersihkan semua Allah, busuk dengan semua Allah, lillah bila busuk. Ketika ada rasa mampu, semua Allah, ini untuk Allah, ini kehendak Allah, busuk, maka wahai dia diperjuangkan karena bersih hati, karena selain selawat di dalamnya ada ajaran untuk mensetipu hitam-hitam yang ada di hati. Semoga sekedar waktu yang diberikan pada kami bisa menjadi pencerahan bagi anak-anakku, bagi semuanya. Bangkit 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jenengan yang harus mampu berkiprah di tengah masyarakat. Karena waktu dia beda di zaman saya dan zaman jenengan. Karena yang ada di dunia semua fana, semua lebur, semua tidak kekal. Yang kekal hanya satu, perubahan. Zamanku dan zamanmu berbeda. Umat di zamanku dan umat di zamanmu berbeda. Berkembanglah wahai pemikiran, mindset anak-anakku, karena perjuangan membutuhkan kalian. Gadekan dirimu, jasadmu, jiwamu, korbankan untuk Allah. Karena dunia ini tempat menanam, dunia ini hanya tempat untuk berbuat, karena panennya besok di akhirat. Demikian saya serahkan. Selebihnya silakan bertanya supaya nanti ada pencerahan lebih dalam dari pertanyaan ini. Saya serahkan kepada Ananda moderator.